Hai guys, welcome to Garis Glass The Girly Pot. Yeay. Ini kita mencobai untuk set baru guys, biar lebih santai gue berasanya. Ya kan, terus kayak tadi kita shoot di sana, sekarang kita mau shoot di sini, nanti kita mau shoot di mana lagi. Sebenarnya biar backgroundnya beda-beda aja sih saat gue mikir. Iya sih, jadi nggak sama terus ya. Iya, jadi gue berasa kayak biar lebih chill aja gitu. Dan ya punya, kamu masuk aja. Masuk aja gak apa-apa, kita kayak biasa. Masuk saja. Nah, Oke. Jadi, aku Sabrina. Oh ya, aku Sasa atau Trisha. Dan di podcast ini kita ngomongin tentang self-development, tentang cowok, cewek, family, hobi. Pokoknya semuanya dari POV perempuan. Karena kita perempuan sekali. guys. Dan topik kali ini itu kita tuh mau bahas karena viral ya. Pokoknya intinya kalau kita bahas tentang ini di Reels, pasti Reelsnya tuh kayak viral gitu loh, Sa. Kenapa sih viral? Kenapa ya? Coba deh. Menurut lo kenapa sih? Oke, sebelum itu kita nih masih bersama dengan Huckleberry. Yeay. Ya guys, kalau teman-teman udah lihat di video kita sebelumnya, kita dikirimin produk dari Huckleberry Friend. Dan ini adalah infused wine, natural wines yang di-infuse dari buah-buahan. Tadi kita udah cobain yang Coco Star. Sekarang kita Coco Star itu dari Star Fruit. Dan kita katanya abis Coco Star harus cobain yang Hailberry. Hailberry ini tuh dari blackberries sama mulberries. Locally sourced from Indonesia, Hailberry undergoes a natural fermentation process of real fruits. Lucu banget sih. Lucu sih. Gue suka sih tempatnya juga bagus. Iya bagus ya, vegan. Nice. Oke, kita buka. Kita buka ya. Thank you Huckleberry for the product. Enak banget yang tadi Coco Star. Gue berasa kayak cocok. Cobain dulu Sap. Dicium dulu. Oke. Lalu kita cobain. Wow. Wanginya kayak minuman yang lu tau gak sih dulu suka dijual-jual yang kayak raspberry yang warnanya silver ya? Iya, yang kayak di tempat yang tiup itu waktu kita masih kecil. Iya, baunya kayak gitu. Ya kan? Lu inget gak sih? Lu tau gak nih bau kayak apa? Jujur, tapi gue ini bercanda gak tau. Tapi kayak jus yang biasa lu minum waktu Santa Costa. Bukan iya. Itu apa? Ribena. Makanya gue udah pada R tapi gue lupa. Iya, Ribena. Enak juga. Dan ini mengandung alkohol ya guys. Jadi mengandung 13% alkoholnya. Menurut gue yang Cocoberry bener kan? Coco Star. Coco Star tadi itu lebih manis. Kalau ini lebih gak manis. Ya kan? Ini kayak rasanya kayak wine. Benar, ini lebih mirip wine sih. Wow. Ya kan? Mungkin karena dari berries juga kali ya. Tapi ini wanginya juga tajam banget ya. Iya. Ya enak sih. Enak. Ya kan, tapi ini gak semanis si Coco Star itu. Kalau Coco Star tadi lebih ke mungkin karena buahnya kayak ada campuran kelapa juga kali ya. Jadi lebih manis. Kok ini perasaan gue atau gue berasa ini lebih kenceng ya? Iya. Ya kan? Ini lebih kenceng daripada yang tadi. Gak tahu ya kita, tapi tulisannya sih tadi yang itu 11%. Yang Coco Star kayaknya. Oh iya, emang ini beda-beda? Ada tulisannya tahu. Ini 13. Oh iya, berarti lebih. Apa tadi 13 juga ya? Ini juga, ini enggak tadi 11 kan? Ini Sangria 11. Oh iya, makanya tadi seingat gue yang Coco Star tuh 11, tapi ini 13. Lucu ya, kayak kepikiran aja. Gila, gue pengen banget tahu sebenarnya kayak punya vineyard. Sekarang ya. It's my dream, Mas. Kayaknya gue punya wine. Tapi dia tuh packagingnya lucu loh ininya, stiker-stikernya ini. Aduh, Huckleberry, be my friend please. Gemes, kayaknya gue tuh kan karena gue suka banget ya sama wine. So gue berasa gila kalau lu tua, terus lu bisa kayak punya vineyards gitu, atau lu punya produk wine itu, kayak gue happy deh. Amin ya, hebat sih Huckleberry. Ini kayaknya yang punya Huckleberry itu juga suka banget sama wine pasti. Siapa tahu dia punya vineyard. Masa atau dia punya vineyard. Tapi kita cari tahu ya. Coba ya. Orang pemilik Huckleberry, kita penasaran ya. Show yourself. Siapa tahu mau ngajak aku ke vineyard kamu. Iya. Saya nyukain. Nah, jadi tadi balik lagi, topik kita kali ini adalah cowok jangan dikasih enak. Wow. Ini tuh udah 2. Enak apa ini? Oh iya. Maaf. It's okay. Jadi tuh udah 2
ada 2 konten kita guys di Instagram. Di saat kita ngomong cowok tuh jangan dikasih enak, viral 100K. Iya, pokoknya selalu yang ada kayak gitu pasti kayak kalian tuh nggak tahu cewek-cewek apa setuju banget atau Heeh. mungkin cowok-cowok juga kayak berasa ter-trigger atau Ke-trigger gimana, ya. iya, kita juga bingung tapi selalu rame Tapi gue gitu. berasa gini sih, kayak even, Mhm, di kolom chat pun iya, ya ada love and hate ya. iya iya, Ada juga hate yang mungkin dari cowok-cowok atau cewek-cewek juga ada loh yang mmm, kayak, "Mbak tuh belum apa," gitu iya kayak, "kamu iya tuh iya, nggak tahu apa-apa," atau kayak, "Ini nih contoh cewek yang matre," gitu. Kita iya, kita kayak, ya udahlah kita kita orangnya netral ya guys, jadi kita mhm. selalu menampung semua input yang ada, jadi kita agak nggak peduli dengan semua hate comment karena di situ kalian bebas berekspresi, kita di sini cuman sebagai fasilitator dan mediator, kita Iya belajar juga dari yang udah punya pengalamannya dan berusaha membagikan pengalaman itu. Jadi itu sebenarnya kita benar. sama-sama belajar ini kan. Iya, maksudnya kayak yang gue berasa, maksudnya orang kan kayak bebas banget ya mau komenin apa lu, berarti kan kita juga punya kebebasan untuk menyuarakan pendapat Iya kita gitu betul nggak sih? Jadi betul. kayak ya apa salahnya, sebenarnya kita juga nggak salahin sih yang komen-komen, malah kita suka, Betul. gitu. Nah cuman maksudnya memang kan ini kan judul ya Sab ya, Iya, cowok jangan dikasih enak. apa nih maksudnya? Maksudnya apa sih Sa? Mhm, Cowok jangan dikasih enak, enak apa sih yang dimaksud? oke, bisa Nah, yang dimulai. kita maksud dengan cowok jangan dikasih enak itu adalah stop overgiving ke pasangan yang belum pantas. Setuju. Itu sih yang pengen di-highlight ya, ini dari POV cewek. Jadi Mhm, kan memang kita tahu sih kayak untuk membukanya ya, maksudnya kita mhm, tuh tahu ya, kita kalau cewek-cewek tuh memang secara naluri, kita tuh memang secara apa ya, natural lah. mmm, Kita tuh emang punya sifat nurture gitu loh, kayak mau benar, bantu cowok kita, bantu apa, nggak masalah. Gue berasa itu hal yang baik gitu loh, setuju. selama itu make sense. Nah, tapi banyak banget kasusnya adalah cewek-cewek di luar sana terlalu apa ya menurut gue. Ya itu bahasanya terlalu overgiving, Bener, sampai kayak mereka kasihan sendiri gitu bener, nggak sih? sampai even kayak mungkin ada yang bilang, kan gue juga setuju ya effort itu harus reciprocate, harus Mhm. dua belah pihak. Tapi sometimes tuh cewek ya kayaknya, ada tuh yang kayak terlalu over effortnya. Ini kayaknya mau hujan, jadi Iya, jadi pintunya pintunya kebuka terus. aku pakai dulu. Bisa ya? Kalau pakai ini tahan nggak? Dikun Nggak ya? Lanjut. dikuncinya gimana guys? Oke. Oke, ada iklan lewat guys. Kita lagi di Gading Serpong, lagi di Batam Gading Serpong. Nah kebetulan nih di depan kita sekarang, kayaknya tuh lagi mau hujan, Hujan, jadi agak anginnya lumayan mendung. agak kencang. Mhm. Thanks to Siti yang lagi tutupin pintu kita. Say hi to the Oke. camera. Hai. Malu. Nah, Iya. jadi intinya yang mau kita highlight adalah dari si cewek-cewek yang terlalu overgiving ini ya, Betul, jadi maksudnya? basically tuh, ini tuh bukan soal makanan, bukan soal Mhm, fisik. mhm, Fisik. mmm, Tapi itu tuh kayak lebih soal gimana cewek sering terlalu ngasih lebih ke cowok yang bahkan belum pantas. Itu loh yang di-highlight ya, benar, belum pantas. pantas. Ya kalau kita ngomongin suami, Ya suaminya ya udah baik, iya udah itu bener ya. menafkahi apa, kita mau ini juga kita ya dikasih enak lah itu cowok gitu Bener. kan Nah tapi maksudnya. gue ngerti sih kayak dengan judul cowok jadi kasih anak itu pasti kayak lumayan nge-trigger Trigger. banyak cowok. Tapi ya makanya kita mau jelasin ya guys maksudnya tuh Mmm, apa. Gitu. Jadi lebih lebih konteksnya adalah ini bukan berarti harus pelit terhadap kayak cinta kamu, sayang kamu, care kamu ke cowok ya, tapi lebih kepada tuh kadang tuh kita cewek-cewek terlalu gampang gitu loh invest waktu, tenaga, perhatian, bahkan yang paling parah uang ya, mhm. untuk ya balik lagi ya cowok-cowok yang bahkan mungkin cuman kasih lo effort setengah. Karena mungkin uang tuh yang paling kelihatan ya, Sa, karena tuh ada Bener. fisiknya gitu loh, ada Mmm, nominalnya, bentuk dan terukur. bener Makanya orang-orang tuh suka kayak langsung, apa, nyerocosnya tuh ke duit, ya karena duit tuh yang paling terlihat dan terukur. Kalau kayak bener. kita buatin bekal gitu kan, kita buatin bekal Act setiap of hari, iya, service. itu kan nggak terukur, Yes, betul gitu loh sekali. guys. Makanya bukannya matre atau gimana ya, yang paling Bener. gampang dilihat kan ya itu, uang gitu. Nah, contohnya nih guys, ini cowok itu Mhm, jangan dikasih enak. ya, Yang paling gampang. Maksudnya gimana sih Sa, cowok yang nggak belum pantas? Maksudnya eee, gimana sih cowok yang kayak gimana? Paling gampang guys.
jangan kasih emak ke cowok yang even belum bisa kasih kamu kepastian. Iya juga. Kepastian apa, Sa? Ya balik lagi, Sa, Bisa sih. seriusan kamu, Bener. ya kan, terhadap mungkin, future kamu sama dia kayak apa gitu loh. Kayak gue tuh berasa ya gitu, bener-bener banyak banget cewek-cewek yang kayak baru kenal, mungkin suka kali ya, Sa, tapi Iya iya iya. maksud gue suka dan cinta tuh nggak gitu juga gitu Bener loh. bener bener. Kebayangkan? Nah jadi even dia aja belum kasih kamu kepastian, tapi kamu udah kasih terlalu gitu, terlalu lebih Iya gitu. iya. Dan jadinya bakal membuat si cowok-cowok itu jadi nggak, apa ya, jadi nggak menghargai nggak sih, Sa? Makanya Bener, kita tuh di awal bilang jangan dikasih enak, semakin kamu di awal aja udah kasih dia enak terus, contohnya, pergi makan, bayarin, apa, dia jadi nggak mau berusaha. bener. Atau Iya bahkan kayak sesimpel kayak kamu yang selalu ngabarin duluan. iya, Gitu loh, mhm kayak mhm. even ke cowok yang belum pasti loh sama kamu. Terus Iya, kamu kayak, kamu yang ngabarin duluan, kamu yang kayak mungkin ada masalah, "Sini sini gue yang beresin." iya, Kasih solusi bener ke cowok bener bener kamu bener. kayak kayaknya mungkin solusinya mungkin salah satu uang ya, kayak, Mhm, "Oh cowok kamu lagi butuh apa? Sini sini gue aja yang talangin." mmm. Itu kan kayak Nah, itu bahkan itu makanya gue setuju banget dengan tagline "Cowok Jangan Dikasih Enak", itu bakal mhm, membuat mereka tuh jadi males. Iya nggak sih? mmm, Jadi males, jadi nggak mau berusaha. Tapi kalau misalnya kamu kasih nggak enak, kayak contohnya dia belum kasih kamu kepastian. Jadi ya kamu kayak nggak usah kasih orang susah juga, tapi ya act normal aja. act normal, Iya, bener bener. normal aja gitu loh. Nah, itu kan bakal membuat dia mungkin kalau emang dia beneran sayang, jadi dia ber-effort lebih, jadinya lebih kelihatan, jadinya nanti juga dia bisa kasih kepastian karena kamunya juga udah lebih yakin, gitu nggak sih? Iya basically nggak apa-apa kalau Mmm, selama dia udah shower you with love, iya. ya you give back the love gitu loh, nggak Iya, apa-apa. Tapi heeh, ini konteks yang kita lagi ngomongin tuh kayak dia aja belum showered you with love, tapi lu udah kasih love 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 gitu. bener, Ya di mana kalau teman-teman sering pasti dengar banget, di mana kalau sebuah hubungan itu kamu tuh udah berasa jadi emaknya dia, bener. babysitter-nya dia, atau kayak menjadi apa ya, tambang emasnya Iya, dia, heeh. atau jadi banknya dia, lu harus udah tanya sih hubungan lu tuh kayak ding 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 Bener bener gitu. bener bener, setuju setuju. Ya karena kita balik ke konsep ini sih, apa, konsep ke cowok ya emang sebenarnya yang harus lebih mengayomi Mmm, perempuan gitu mmm. kan, emang tujuan akhirnya kan itu. Tapi kalau di awal aja kayak kamu kan kalau udah kasih dia enak terus ya berarti mana mana apa sih, role Iya dia kayak kamu ambil. iya. Jadinya kan pasti itu udah kayak tanda tanya juga, Bener, itu balik gimana? lagi nanti kita Ya, ngomongin kalau teman-teman tahu tuh masculinity sama feminim gitu. bener bener bener. Sebenarnya kita bukan masalah kayak cowok harus kayak ini, cewek enggak, tapi lebih Mhm, pada cowok itu pada kuadratnya seperti itu, iya cewek pada kuadratnya seperti ini gitu loh. Jadi iya, kayak kayak kita role cuman masing-masing. benar, kita Mhm, cuman kayak selayaknya manusia ya, maksudnya bukan berarti kayak cowok pada dasarnya harus nge-provide tapi cowok kita jadiin banknya kita habisin duit dia, enggak enggak. gitu, Ya pada mhm, wajarnya aja dan kita sebagai cewek juga pada wajarnya aja, maksudnya siapa sih maksudnya cewek mana mungkin lah ada cewek yang nggak suka kalau dimanjain gitu, di-provide, setuju. kayaknya agak bingung sih kalau ada yang kayak gitu, cuman dari sisi aku kayak enggak kok. Kayak memang kalau kita dengan sadar kita jadi yang kayak gitu, jadi babysitter-nya, kita jadi emaknya, kita tuh secara nggak sadar bener yang kata Sabrina ngomong, kita tuh matiin cowok punya responsibility-nya. Dia selalu berasa, "Oh ya udah ada cewek gua." Ini gue pernah baca juga yang kayak maskulinitas dia Mhm. juga jadi kamu yang Kecil, matiin, iya, bener. Jadi bener kamu bener bener. matiin masculinity seorang laki-laki Mhm, itu. dan dianya juga kayak nggak tahu antara dia berasa atau dia nggak berasa, tapi itu bakal ngefek ke perilaku dia dan kayak nggak bisa berubah juga, gitu Bener kan. banget. Jadi Mmm, tau gak, lately ya gue berasa kayak, kemarin gue baru denger cerita, jadi ada temennya temen gue, mhm married belum setahun, mhm, mau cerai? cerai. Gue bilang, "Kenapa?" Mhm. Ya ceweknya berasa nggak dapet apa-apa. Bukan nggak dapet apa, malah ceweknya yang lebih kayak apartemen katanya ceweknya yang bayarin, semua apa-apa Ah, ceweknya. Ya maksudnya normal lah menurut gua. Kayak kenapa bisa ada cewek yang mikir, "Buat apa gua married, gua semua juga bisa sendiri." Ya sebenarnya fair, tapi kayak kalau lu even nggak dapet apa-apa, even kalau yang lagi kasusnya lagi boom banget kan kayak Tasya Farasya gitu. bener bener. Nafkah aja nggak dapet nafkah batin ya, whatever lah gua nggak ngerti. Bahkan dia udah nggak apa-apa loh, nggak dinafkahi secara Material. finansial, iya, material. Tapi udah nggak dinafkahin
selingkuhi kan Ya itu juga makanya aneh langsung sih. bubar gitu. Makanya gue tuh berasa in Hmm. the end balik-balik lagi kayak Hmm. even apa ya, kayak orang tuh pada koordinat aja, balance aja. Ya Lu benar. pokoknya kalau udah nggak balance pasti ada yang Ada yang aneh. trouble Iya iya iya. gitu. Iya sih setuju gue. Ya kan? Nah, Nah. sekarang kita mau ngomongin nih, gimana cara balikin power kamu lagi. Nah, oke nih, kamu kan udah nonton, terus kamu berasa kayak, anjir gue lagi. Hmm. Tapi kalau lu gimana, Sab? Gue maksudnya? Kayak lu di situasi yang kayak seperti apa? Share sedikit dong. Gue ya setiap gue ngeliat di reels-reels gitu kayak Nah, intinya cewek tuh harus susahin cowoknya biar cowoknya sukses. Gue kirimin ke cowok gue. Terus gue bilang, oh gue udah di jalan yang benar nih soalnya gue nyusahin. Nggak, gue bercanda ya nyusahinnya tuh bukan as in kayak gue nyusahin gimana, lu ngerti kan? Gue coba bercanda, tapi kan gue tuh lebih, gue nggak mau minta dia secara finansial, ah. tapi gue tuh menyusahkan dengan kata-kata aja. Gue selalu bilang, iya nih mau ini nih, kayak ini jalan-jalan ke sini nih, jalan-jalan ke sini nih, gitu loh. Tapi emang harus sih, gue juga berasa Nah, harus kasih tahu. makanya harus Kayak, lu sama ngomongin gue tuh gak terus. gampang loh. Kayak lu Itu. tuh harus berusaha loh, gitu Nah, loh. iya, Iya, jadi iya. kayak gue kirimin aja gitu. Kan maksudnya sekarang gue juga belum bisa, gue yakin lu juga sama sih kayak gue. Kita tuh kayak nggak bisa yang, bukan tipe cewek yang bisa minta semuanya dari cowok. Iya, Ngerti kan? Maksudnya iya. gue juga sadar gue bukan jadi tanggung jawab lu karena gue masih jadi ceweknya, belum Heeh. istrinya. Iya, iya. Jadi kita belum ada tuh dinafkahi, Iya, kecuali makan bareng setuju, ya, kecuali setuju. makan bareng. Benar, gue juga setuju Nah, tuh. jadinya yang apa yang kita bisa buat nyusahin ya gue masih kayak gitu sih. Makanya gue ngomong aja dulu, gue kirimin aja reels ini, reels itu, reels apa. Itu kan bisa jadi tanda untuk laki-laki. Sebenarnya kalau dia mau tahu kita mau nyapa tinggal cek aja. Kita tuh kirimin apa sih? Iya, Gitu iya, kan. Tapi sebenarnya. emang cowok-cowok kadang-kadang Suka nggak suka nggak peka peka gitu aja loh. Maksudnya ya. mungkin cowok-cowok kali ya, mereka kan juga mungkin nggak nontonin reels kayak Benar, kayak kita gituan. Mungkin ya. mereka punya otak yang lain. Cuman ya kadang-kadang emang bener harus dikasih tahu guys. Hmm. Biar jadi jangan pernah, lu kan sering gak sih berantem sama cowok lu terus mikir gitu, gue tuh bukan dukun sa gitu kan. Iya, Lu iya, tuh iya, kalau mau iya. apa coba ngomong biar gue juga bisa belajar. Nah itu menurut gue lumayan sehat sih. Benar, benar. Karena lu di titik yang dua-duanya mau belajar gitu. Kayak ya udah gue jadi udah bisa untuk lu kasih tahu lu maunya apa, itu juga menurunkan ego lu loh, Sa. Bener, bener Heeh. banget. Gue sih Ya kalau kan? jadi cewek, gue mau Kayak gila kenapa sih misalnya gue gak punya gengsi. cowok yang kayak gitu, Iya. gue coba gengsi kali gitu. Bener, tapi makanya gue juga belajar sih dari situ Mhm. kayak, daripada kita sama-sama diem-dieman terus jadi kayak nggak dapet, dua-duanya nggak dapet apa yang dia mau, yang satu pusing, mesti jadi dukun, yang satu juga kayak gue juga udah capek, nggak dapet apa yang gue mau, ya udah. Emang ngomong cara cara jalan tengah yang paling baik sih kayaknya, iya kan? Setuju. Nah Oke. sekarang kita mau ngomongin gimana caranya, ya kalau kamu nonton kamu berasa, "Anjir gue kayak gitu lagi," gitu kan. Mmm. Nah gimana cara balikin power kamu lagi gitu loh. Mhm. Ya kan gimana caranya get back gitu loh Ya. ke titik nol lagi lah. Nah. Nah paling gampang adalah sadar. Lu harus tahu dan menerima kalau lu tuh udah, oke gue di posisi yang kayak gitu. Jadi lu mulai sadar dulu aja gitu loh. Mmm. Kayak kamu gak balik lagi, lu harus punya konsep gimana, lu tuh gak harus membuktikan apa-apa buat lu tuh kayak berasa layak untuk dicintai. Lu tuh gak Bener. perlu jadi kayak emaknya buat lu kayak, oh baru cowok gue sayang sama gue. Mhm. Lu gak perlu kayak bikinin dia mungkin makanan setiap hari gitu buat Heeh. kayak, oh cowok gue baru sayang sama gue, bukan, enggak. Lu dicintai, lu kasarnya gini, lu jadi diri lu aja tuh harusnya udah layak untuk dicintai sama pasangan kamu gitu loh. Nah dari situ kamu harus sadar dulu nih kalau misalkan emang konsepnya seperti itu. Karena di saat kamu berasa kayak selalu berasa kurang, insecure dengan Mhm. apapun diri kamu, itu bakal susah gitu untuk Iya, kayak iya. ke depannya gitu. Dan again, cinta yang sehat itu dua arah, bukan satu pihak yang kasih segalanya. Balik lagi yang aku bilang, memang cinta yang pada dasarnya bagus itu adalah reciprocate. Mmm. Gue sayang lu sayang dia gitu, bukan kayak masalah kayak, oh gue harus kasih lu sesuatu dulu baru lu sayang sama gue. Iya, 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 iya. Ya Kayak nggak intinya sih? dua-duanya harus effort lah. Karena kalau satu doang yang effort kan juga nggak bakal bisa. Intinya harus dua orang yang berusaha, mau, ingin, dan sadar untuk mencoba hal itu bersama-sama, gitu nggak Mmm, sih? sabar ya, gue Ya. kayak lagi ini, sorry guys sedikit. Oke, it's okay. Nah, jadi intinya kalau kalian berduanya tuh udah effort, ini bukan masalah dia kita kasih susah atau dia kita kasih gampang gitu kan. Tapi kelihatan lah effort laki-laki, tapi lu tahu gak sih, Sa? Mhm. Kan emang
kalau gue baca-baca gitu ya, cowok kan emang ditakdirkan untuk menjadi chaser, kayak berburu gitu kan, waktu Anjay. yang kita udah pernah bahas deh kayaknya, Iya, iya. berburu lah, apalah. Jadi emang mereka tuh lebih suka ya berburu, maksudnya cewek juga maksudnya dia mah harus yang kayak mau Ngejar. ngedapetin, ngejar gitu. Kalau makanya jarang kan kalau kita ngeliatnya kayak cewek yang ngejar, kan cowoknya juga jadi kadang-kadang tuh, "Hah, nggak tertarik deh," gitu. Tapi kalau dia yang kayak ngejar, nanti pas dia dapet tuh dia kayak lebih senang gitu Bener, loh. lebih Iya nggak sih? bersyukur, Bener, lebih iya. grateful for you. Iya. Ya tapi balik lagi ya, bukannya kita kayak jual mahal lah, apa gitu, Bener, bener, enggak. bener. Kan balik lagi kan, mesti ada reciprocate itu loh, kayak ketertarikannya berdua gitu kan. Betul sekali. Tapi intinya kita balik lagi lah ke zaman natural-naturalnya aja lah gitu kan. Kalau emang dia berburu ya udah, emang dia mengayomi, iya ikutin. Walaupun di Iya. dunia yang sudah modern ini kan guys. Ya Iya. mengikuti tetap, Tetap maksudnya kayak adjustable mengikuti. with the society, tapi tetap Bener. aja ya pada dasarnya gue setuju lah cowok tuh harus yang kasih effort duluan. Ya. Gue gak bilang lebih tapi duluan dulu baru cewek baru boleh kasih gitu kasarnya. Ya dan again jangan lupa untuk set boundaries guys. Ya makanya gue bilang kayak lu harus punya boundaries lu sendiri. Kalau lu sendiri gak sayang sama diri lu, siapa lagi yang bisa sayang lu? Benar-benar. Gitu jangan bisa ya selain Setuju. orang tua ya walaupun Ya. ya despite of everything happen in outside world tentang orang tua tapi gue rasa baik lagi nggak cuman apa cinta yang paling tulus itu adalah cinta ya selain amat dari Tuhan adalah diri lu sendiri ke diri lu. Kalau lu balik lagi kalau lu nggak bisa cintain diri lu sendiri siapa lagi gitu. Benar. Setuju. Oke, kalau dia nggak effort jangan yang kamu yang ngejar basically. Jadi ya, itu yang harus di-highlight buat cewek-cewek zaman now. Oke. Dan yang terakhir adalah ingat being nice itu berbeda 180 derajat sama being a doormat. Doormat. Doormat ya guys, keset kaki pintu. Oke. Jadi beda. Being nice itu kita tuh baik gitu sama orang bukan berarti kita yang bisa diinjak-injak. Benar. Itu maksudnya yang gue maksud sih doormat yang kita ngomong maksudnya lu baik bukan berarti lu bisa diinjak direndahin orang enggak itu lu harus tahu sendiri ya balik lagi lu harus bisa hargain diri lu dulu. Maka itu untuk menutup episode kali ini ya, dan dengan judul topik kayak cowok jangan dikasih enak itu ya kita setuju sih di awal itu ya cowok jangan pernah kamu kasih enak. Ya kan? Betul. Oke, jadi takeaways-nya guys dari obrolan kita hari ini adalah yang pertama adalah cowok yang benar nggak bakal kabur cuman karena kamu punya standar. Oke. Jadi abis kamu nonton ini terus kamu kasih standar, kamu tahu ada set boundaries. Kalau dia kabur, let it be. Ya kan? Cowok yang kabur karena kamu kasih standar berarti dia nggak punya. Kayak baru dikasih nggak enak sedikit udah kabur. Ya kali gitu loh. Iya. Berarti dia tanda tanya. Jadi kalau sampai amit-amit ya kita pasti sedih juga ya mungkin kalau kalian merasa sedih juga karena putus dan sebagainya. Tapi let it be guys. Kayak percaya aja lah Tuhan udah kasih yang terbaik buat kamu yang bisa kasih kamu yang lebih daripada yang sekarang gitu loh. Quote and quote. Oke. Yang kedua Sab. Gue gak kelihatan Sa. Lu aja Sa. Video kecil-kecil gitu gak kelihatan gue pakai softline lagi. I got you bro. Ya. Yang kedua adalah cowok yang pantas nggak pernah kamu ketawa sih ketawa lagi. Gue udah bilang kan gue gak kelihatan. Dia mau masuk ya. Mau masuk. Mau itunya. Kuncinya. Oh dikecil. Oke. Masuk dulu. Ya masuk aja. Oke, kayak tadi. Ditunggu sebentar. Ya, gak apa-apa, silakan lewat aja. Oke. Yang kedua adalah dan yang ketawa lagi. Dan cowok yang pantas gak perlu dikasih enak dulu buat dia ngerti value kamu. Anjay. Kedua ulang lagi ya guys. Iya. Cowok yang pantas itu gak perlu dikasih enak dulu buat dia ngerti value kamu. Oke, diresapi ya guys. Bisa diulang-ulang ya, diulang-ulang kata ini. Replay lagi ya. Biar diresapi. Ya, jadi ini jangan takut jadi cewek yang selektif. Ya, kamu bukan susah didapat, tapi kamu cuma tahu harga diri kamu.
Ya jadi intinya nggak salah ya kalau kita kasih susah, ya Ya cowok nggak jangan apa-apa, dikasih enak kan. emang harus kadang-kadang gini lah sama kayak nanti kita punya anak, Bener bener lu bener. kalau kasih dia enak terus, dia jadi kayak nggak Jadi tahu hidup susah tuh kayak apa. bener bener. Sedangkan waktu nanti dia kena hidup susah, misalnya kayak, "Oh, Syok, ini kan hidup memang masalah. susah ya, Iya Jakarta iya. keras," gitu loh, atau kayak mungkin dunia ini juga keras. Syok, akhirnya nggak kuat, akhirnya depresi dan sebagainya. Bener. Jadi ya gue setuju sih, emang cowok jangan dikasih anak. Ya nggak Ya, sih? setuju. Oke, jadi guys, again, thank you so much, buat nonton podcast ini. Aku berharap di konten yang ini kita bisa lagi, Boom. boom lagi Iya. dengan kata-kata cowok jangan dikasih enak. Again, guys, boleh kalian mau kasih cinta kamu, kasih waktu kamu, effort, tenaga, semua boleh banget, boleh. Kita tuh bukannya kayak larang jadi cewek Larang, harus ya. kayak jadi princess saya diem gak usah ngapain, enggak. Tapi balik lagi intinya kamu kasih ke orang yang tepat yang sama-sama memperjuangkan kamu. Gitu. Jadi karena hubungan yang sehat itu bukan siapa yang pas. Hubungan yang sehat itu bukan masalah siapa yang kasih paling enak. Bener. Gila, ngeri banget gak sih ini? Gue liat nggak selesai nih saat. Iya, Gue kayak ada terus. banyak terus gila. Paling tapi sama siapa yang sama-sama niat gitu loh. Banyak nih masalah kasih enak nih luar biasa. Banyak ya insight-nya ya. Iya, jadi girls, jadi mulai hari ini kalian nonton video ini, please banget untuk refleksi diri dan cek apakah benar ya aku masuk ke kategori cewek yang kasih enak ke cowok gue gitu. Udah bisa refleksi ya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua para cewek-cewek untuk mencari pasangan yang tepat. Betul, kalau cowok-cowok yang gak mau kasih effort mendingan suruh ngantri aja di waiting list ya. Iya, waiting list. Gak usah dikasih VIP, gak usah, waiting list aja. Oke guys, that's all for today's video. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian, juga follow sosial media kita, Gadis Kelas Podcast di TikTok, Instagram, terus subscribe YouTube kita, Spotify, pokoknya semuanya sudah ada di sosial media kesayangan kalian. Yeay gitu. Jangan lupa juga thank you buat semua sponsor, semua produk yang udah dikirim ke kita dan selalu support Gadis Kelas. Ya we hope this channel will grow even more buat teman-teman di luar sana, buat cewek-cewek di luar sana yang kita bisa berbagi. Yeah. Dan ya hopefully there's a lot of women there yang bisa being influenced by us in a good way. Ya, yang buruk-buruk jangan Bener, yang buruk-buruk diikuti. jangan. Karena I believe di saat kita pengen nge-build community yang baik dengan harapan cewek-cewek di luar sana juga bisa belajar dan juga bikin community lagi yang lebih baik lagi buat semua wanita di seluruh dunia. Oke, Bye guys. See you on the Bye. next episode. Bye.